Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ini gabungan antara kelas eksekutif ya Bu ya, kelas eksekutif sama Betul, eksekutif. kelas online hybrid. Offline sama hybrid ya, Kak. Iya, ini gabung nih. Ini selama bulan puasa aja Bu ya, berarti selama bulan puasa kita online Zoom semua. Heeh, Nanti kalau udah bulan puasanya udah lewat, yang eksekutif mungkin kembali ke offline Bu ya, hadir ke kampus lagi. betul. Baik, Mm-mm, mm-mm. ya, kita ini kebetulan saya pertama kali ketemu dengan kelas ini Bu, akuntansi angkatan 2024. Ya, teman-teman perkenalkan nama Iya. saya Hendy, bisa dipanggil Hendy ya. Saya di sini sebagai koordinatornya di kelas mata kuliah akuntansi biaya, mendampingi Bu Fadila. Nanti selama 7 pertemuan ke depan, teman-teman diajar oleh Bu Fadila Cahaya Hening Tias. Baik, seperti biasa sebelumnya kita nanti ada beberapa sesi ya. Yang pertama nanti sesi pemaparan materi, yang terakhir mungkin nanti sesi tanya jawab diskusi. Teman-teman kalau mau tanya jawab jangan sungkan-sungkan. Kemudian untuk yang kelas hybrid, khususnya angkatan akuntansi 2024, nanti juga ada penilaian juga Bu. Siapa teman-teman yang aktif bertanya atau mungkin aktif on mic ataupun on cam, mungkin itu juga nanti bisa ada catatan sendiri dari kita. Nanti mungkin di akhir bisa mempengaruhi nilai juga gitu Bu ya. Iya, Baik, betul. sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih Mm. baiknya kita berdoa menurut keyakinan. Sudah selesai? Baik, kalau gitu langsung saja Bu Fadila, waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Fadila. Oke, terima kasih Mas Hendy. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya aman ya, Aman, teman-teman ya? Bu. Oke. Jelas, Bu. Tadi ya seperti apa kata Mas Hendy ya, nanti pastikan yang teman-teman kelas hybrid ya kan, on kamera ya, karena ternyata jadi salah satu indikator penilaian ya, teman-teman ya. Oke. Di pertemuan pertama ini, jadi nanti ketika Ramadan, ya teman-teman yang offline ya, yang kelas eksekutif biasa, nanti kita selama Ramadan dua kali pertemuan nanti akan online nanti, tapi setelah Lebaran nanti teman-teman yang offline ya harus kembali offline walaupun Budira sudah membagikan link Zoom. Tapi kalau yang teman-teman hybrid ya tetap online ya teman-teman ya. Yang tak garis bawahi itu. Jadi nggak bisa teman-teman offline nanti menggantikan, Bu, saya nggak bisa datang offline, tapi saya bisanya online. Nah, saya nggak, Ibu nggak mengizinkan. Kenapa? Karena pengalaman semester kemarin ada teman-teman mahasiswa eksekutif offline yang saya izinkan masuk secara online, terus keterusan online dia. Nah, padahal kan untuk kelas offline sama online itu kan di program yang beda ya, cuma mata kuliahnya yang sama, jadi dipertemukan dalam satu kelas, teman-teman. Oke, biasanya Bu Dila kalau di pertemuan pertama itu sebelum memberikan materi di sini, saya awali dengan kontrak kuliah kita selama satu semester. Harapannya nanti teman-teman bisa tahu ya selama satu semester itu kira-kira apa aja yang akan menjadi penilaian, apa aja yang akan kita pelajari, teman-teman ya. Teman-teman, anu kan ya. eh Tahu ya mata kuliah kita mata kuliah apa, Tahu, Tahu, teman-teman? Bu. Ya, wes. Oke, alhamdulillah, Lek tahu. Sebentar. Oke. Kelihatan saya sudah share ini, share PPT, teman-teman. Sudah, Bu. Oke. Kelihatan. Oke. Ah, Oke ya, jadi mata kuliah kita adalah akuntansi biaya, teman-teman. Nomor WA-nya Ibu ini ya, kan bisa dilihat di grup. Jadi kalau kelas pastikan juga kalau kelas hybrid teman-teman di sini karena Ibu kan bikin grup sendiri ya untuk kuliah ini. Jadi pastikan emang teman-teman join di grup mata kuliah akuntansi biaya dan juga join di grup kelas hybrid ya, Mas Hendy ya. Ada grupnya sendiri kan ya. Ya, Ah, ya, jadi nanti karena mungkin ada beberapa informasi yang berbeda antara teman-teman kelas offline sama kelas hybrid ya untuk pengumpulan tugas dan sebagainya itu kan beda ya.
Jadi kita, ini identitas mata kuliah kita teman-teman ya. Jadi emang kita adalah 3 SKS, alokasi waktunya adalah 2 jam 30 menit selama Ramadan. Di sini Ibu mulai dari 7 sampai insya Allah kita berakhir di jam 9. Ya, jadi harus tahan kantuk ya teman-teman ya. Nah, nanti gimana Bu kalau ketika sudah selesai Lebaran? Nah, kalau selesai Lebaran berarti nanti kuliah kita mulai jam setengah 7 ya teman-teman ya, sampai jam setengah 9 minimal ya. Maksimalnya berarti kita bisa sampai jam 9 nanti ya itu. Nah, ini ya teman-teman yang belum join grup WA-nya Ibu yang akuntansi biaya, mata kuliah akuntansi biaya bisa join. Ya, itu nanti mungkin kalau yang kelas hybrid kan sudah di-share ya materinya sama Mas Hendy ya. Tapi nanti yang kelas offline biasanya saya akan nge-share setelah perkuliahan kita selesai ya. Jadi PWT hari ini ya nanti di-share nanti setelah selesai perkuliahan ya di grupnya teman-teman. Nanti di grup itu juga mungkin Ibu juga akan nge-share seperti latihan soal, studi kasus, dan sebagainya. Ya, via grup itu ya, informasi-informasi mungkin Bu Dila nanti minggu keberapa berhalangan hadir. Nah, informasinya nanti juga akan ada di grup WA. Ya, teman-teman. Tuh. Nah, terus bagaimana, apa aja sih Bu yang kita pelajari nanti selama satu semester ini? Nah, jadi ini adalah teman-teman udah ada yang menempuh akuntansi manajemen di sini, teman-teman? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke. Jadi nanti setelah akuntansi biaya, jadi teman-teman nanti akan menempuh yang namanya akuntansi manajemen. Ini akuntansi ini tuh saling berkaitan ya. Kalau akuntansi biaya ini apa sih Bu sebenarnya yang kita pelajari di akuntansi biaya? Namanya aja biaya ya, berarti kita nanti akan mempelajari konsep-konsep biaya yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasionalnya, ya kan? Kalau perusahaan manufaktur, berarti nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghitung harga pokok produksi, ya kan? Kalau perusahaan dagang juga akan ada harga pokok produknya, ya kan? Perusahaan jasa pun juga ada harga pokok produk jasanya ya, atau harga pokok jasanya. Nah, tapi nanti mungkin Ibu akan memfokuskannya adalah di perusahaan manufaktur. Kenapa kok fokusnya di perusahaan manufaktur ya? Karena di perusahaan manufaktur itu kan perusahaan yang paling rumit ya, yang paling rumit untuk eh, operasionalnya, teman-teman ya kan. Mulai dari beli bahan baku, terus bahan baku itu kita olah jadi sebuah produk, terus produk itu dijual. Nah, ini kan eh, operasional yang sangat rumit ya. Jadi dalam satu semester ini nanti kita akan belajar konsep biaya. Biaya itu apa? Ya kan? Biaya sama beban itu sama atau sebenarnya suatu hal yang berbeda? Ya kan? Terus kita akan belajar juga tentang indikator-indikator yang kita perlukan dalam menghitung biaya produksi. Kayak apa? Kayak biaya bahan baku, ya kan? Kita juga perlu mengeluarkan atau mengupah atau menggaji karyawan. Berarti itu masuk ke biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik yang macamnya banyak ya dibandingkan dengan biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, nanti kita juga akan belajar yang namanya departementalisasi di overhead pabrik. Nah, gimana kalau ternyata pasti dalam satu perusahaan itu terdapat beberapa departemen. Nah, gimana biaya overhead pabriknya? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Terus variabel costing, terus kita juga akan belajar. Oke, kita juga akan belajar metode harga pokok pesanan. Jadi gimana cara menghitung perusahaan di sini yang baru memproduksi produknya berdasarkan pesanan, ya, atau metode harga pokok proses. Nah, ternyata beda nanti ya kalau yang setiap hari memproses produksi dengan yang hanya memproduksi ketika ada pesanan itu nanti perhitungan harga pokoknya akan beda, teman-teman ya. Terus juga kita akan menghitung dengan metode harga pokok proses kalau misalkan kita memperhitungkan persediaan awal ya. Terus juga ada harga pokok produk bersama dan sampingan ya. Biasanya kan di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya produk, ini kita namakan produk proses produksinya sama tapi menghasilkan dua produk yang beda mungkin. Atau juga ada produk sampingan. Produk sampingan itu seperti misalkan teman-teman
perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil itu produk utamanya adalah baju. Tapi ketika memproduksi baju, di sini ada sisa-sisa kainnya, Bu. Oh, ternyata sama perusahaan ini nggak dibuang sisa kainnya, tapi dijadikan misalkan lap, ya kain lap atau misalkan jampel masak. Nah, untuk dijual. Nah, itu yang kita namakan sebagai produk sampingan. Ya, terus yang terakhir kita juga akan berbicara tentang sistem biaya standar, teman-teman. Nah, di sini materi kita seperti yang teman-teman lihat di sini sebenarnya materi yang sangat padat, teman-teman. Ya, jadi dalam satu kali pertemuan mungkin kita akan berbicara mengenai dua materi. Ya, misalkan, oh hari ini kan sudah kontrak kuliah dengan satu materi. Minggu depan di sini mungkin kita akan berbicara biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja langsung. Ya, karena teman-teman kan di eksekutif ini kan hanya 7 pertemuan, jadi kita harus memadatkan materinya. Oke, ini kalau teman-teman misalkan bersedia, duh saya kok nggak cukup ya sama PPT-nya Budila aja, saya ingin penjelasan, saya ingin mempelajari lebih dalam. Nah, teman-teman bisa beli akuntansi biayanya Mulyadi karena daftar pustaka yang saya gunakan, referensi yang saya gunakan untuk membuat materi di dalam PPT itu bukunya Mulyadi. Bu, misalkan saya nggak usah beli dengan PPT-nya Budila aja cukup. Ya nggak apa-apa, karena setiap selesai mata kuliah, ya di sini akan saya share untuk PPT-nya. Nah, ini adalah evaluasi pembelajaran untuk anak eksekutif, teman-teman, dan saya rasa ini bukan aturannya Budila, ya, tapi di sini semua ini adalah seragam untuk semua dosen yang mengajar di kelas eksekutif, teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa ini ya bisa memahami ya. Nanti saya harus meningkatkan eh, meningkatkan nilai saya di mana ya. Jadi di eksekutif itu teman-teman ya yang perlu saya garis bawahi di eksekutif itu kehadiran itu sangat kita nilai, teman-teman. Ya, kita nilai sebanyak 40%. Jadi 40 kalau teman-teman hadir dari pertemuan 1 sampai 7 minimal teman-teman di sini sudah mengantongi yang namanya nilai 40 poin. Ya, teman ya. Nah, satu kali pertemuan kita akan hitung dua. Ya, kenapa kehadiran kita prosentasenya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya? Karena saya yakin untuk teman-teman yang bekerja untuk bisa hadir itu membutuhkan effort yang sangat besar ya. Jadi kita nilai tinggi 40%. Nah, terus juga ada tugas atau keaktifan ya. Nanti mungkin akan ada tugas dari Budila, mungkin juga ada kuis ya, jadi masuk ke sini ya, mungkin ada tugas satu, kuis satu, nah dan juga keaktifan. Keaktifan di sini kita nilai 30%. Ya, jadi ketika Budila di sini melemparkan studi kas, terus kita diskusikan di dalam kelas, teman-teman menjawab. Nah, itu masuk di dalam keaktifan. Terus kalau yang teman-teman hybrid gimana? Nah, tadi ya seperti kata Mas Hendy, on kamera itu mungkin bisa jadi menambah poin keaktifan teman-teman. Ya, karena eh, untuk on kamera itu kan kadang teman-teman susah ya kalau online. Nah, jadi on kamera ternyata juga akan menambah nilai keaktifan teman-teman ya. Gitu. Terus juga yang terakhir adalah UAS teman-teman. Ujian akhir semester ini kita hitung sebanyak 30%. Nanti UAS biasanya akan saya berikan pada akhir pertemuan ya. Biasanya take home kalau UAS dari Budila. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Bu. Oke, nah ini adalah evaluasi dan pembelajaran Budila ya. Jadi teman-teman coba di sini di scan ini akan ada. Jadi penilaian teman-teman secara berkala mungkin bisa dilihat. Jadi harapannya Budila di sini teman-teman bisa tahu perkembangan nilai teman-teman selama 7 kali pertemuan ya. Jadi ketika nanti apa teman-teman lihat misalkan oh kayaknya tugas saya ada yang belum ngumpulin. Nah, mungkin bisa ditanyakan kemudian, ini kok nilainya nol Bu ya, tugas saya kenapa ya? Atau mungkin kuisnya nol, kenapa ya Bu? Oh, ternyata
emang ikut kuis atau belum mengerjakan tugas atau tugasnya belum dikumpulkan. Jadi biar tahu nanti teman-teman, oh ternyata saya lemah di kehadiran, berarti mungkin saya harus genjot nilai saya di tugas keaktifan dan juga di UAS saya. Nah, harapan saya itu ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat nilai perkembangan nilai teman-teman nanti selama 1 semester. Mungkin ada poin keaktifan yang nanti akan berubah-ubah ya. Jadi keaktifan terus nambah, terus nambah. Nah, itu nanti kita lihat ya, biar teman-teman tahu. Oke, jadi kalau tugas atau keaktifan di Budila itu ya akan ada tugas 1 kali, insya Allah teman-teman. Nanti akan ada kuisnya juga 1 kali. Nanti juga keaktifan pasti akan sering Budila memberikan studi kasus gitu. Oke, teman-teman untuk kontrak kuliah ada pertanyaan atau enggak? Atau Bu, keaktifannya kok nilainya 40% direndahin aja atau gimana? Teman-teman aman untuk kontrak kuliah kita selama 1 semester, teman-teman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Oke. Ini berlaku Iya. juga untuk kelas offline ataupun hybrid ya, kalau untuk penilaian. Nanti coba saya tunjukkan penilaiannya. Sebentar. Hmm, Bentar ya, teman-teman. Oke. Hmm, oke. Nah, ini ya penilaian. Kelihatan ya saya nge-share kolom penilaian ya, teman-teman ya. Iya, Bu, kelihatan. Oke. Nah, nanti di Kelihatan, situ, Bu. nah ini kan online, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya penilaian teman-teman. Mungkin tugas dan keaktifan akan ada berapa nilai, absensi nanti akan ada berapa nilai ya kan. AA itu adalah absensi ya. Jadi misalkan kalau teman-teman masuk hari ini berarti nanti akan, misalkan Alfania masuk hari ini berarti akan ada nilai 2 ya, nanti jadi tahu ya gitu. Oke. Nah, terus nanti yang kelas offline bisa dilihat di sheet AM, nanti kalau kelas yang hybrid di sini bisa dilihat di sheet yang digital ya. Jadi nanti teman-teman akan tahu perkembangan nilainya teman-teman. Harapannya Budila sih di akhir jadi nggak ada komplain ya ketika nanti Budila, oh Budila kok ngasih nilai C. Nah, coba dilihat ke absensimu gimana. Terus tugas-tugasmu bagaimana, keaktifan bagaimana. UASnya gimana, ngumpulkan atau enggak. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Nanti kalau sudah diinput di Simaka, berarti nilai dari Budila nggak bisa diganggu gugat nanti teman-teman ya. Harapan teman-teman, harapan saya ini jadi perhatiannya teman-teman. Itu ya untuk penilaian. Oke. Nah, setelah kontrak kuliah, kita akan ke materi pertama dulu, teman-teman. Untuk hari ini masih semangat toh? Masih, Harus Bu, lah ya, aman. harus semangat ya. Oke, aman. Oke, terus juga ini teman-teman absensi nanti langsung disimak ya. Biasanya saya panggil satu-satu nanti ya untuk absensinya. Oke, saya akan mulai di materi yang pertama. Saya akan share materi saya. Oke, kelihatan teman-teman materi saya di sini Masih loading, Bu. masih loading. Oke, kita tunggu dulu. Iya, sudah. Sudah aman di semuanya, teman-teman yang lain? Sudah. Sudah ya, aman ya. Aman juga kan masih di tempatnya kan, teman-teman? Oke. Sebentar. Oke. Nah, oke, kita akan berbicara dulu untuk pertemuan pertama ini tentang konsep biaya, teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke. Sebelum ke konsep biaya, kita harus tahu dulu akuntansi biaya itu apa sih yang kita maksud dengan akuntansi biaya. Yang teman-teman pahami tentang akuntansi biaya kira-kira apa, teman-teman?
Yang atau misalkan dari penjelasan beliau, oh kira-kira ini Bu yang namanya akuntansi biaya. Apa yang teman-teman kira-kira pahami? Di sini rata-rata bekerja kan? Semuanya bekerja kan, teman-teman? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Halo? Oh iya. Ya, Bu. Rata-rata bekerja sebagai apa? Ada yang sebagai accounting atau admin. Biasanya kalau anak akuntansi ini administrasi atau ya biasanya kalau nggak admin, accounting atau bagian keuangan. Ada yang bekerja Kas sebagai itu? kasir. Iya, teman. Kasir, oke, kasir. Kan juga berhubungan dengan uang ya, pasti ya, kalau kasir ya. Ya, Oke. Kira-kira akuntansi biaya itu apa, teman-teman? proses Akuntansi biaya pencatat, itu Mm-mm. Ya, Silakan Kak Firhan. proses pengukuran Yes. biaya, proses pengukuran biaya. biaya Ada dan lagi? pengumpulan data. Oh ya, ada lagi teman-teman yang lain? saya Oke, Ya, kalau ya. menurut saya Heeh, akuntansi biaya heeh, itu suatu proses untuk menghitungan ataupun pencatatan berupa pengeluaran yang nantinya itu berfungsi untuk mm-mm. menghitung masa manfaat di masa depan, begitu Bu. Oke, ya. Jadi eh, betul ya. Jadi yang namanya akuntansi kan itu pasti proses pencatatan, teman-teman ya. Jadi proses pencatatan, terus kita golongkan juga biaya. Jadi ternyata kalau teman-teman mungkin selama ini memahami yang namanya biaya itu adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Udah. Nah, tapi ternyata biaya ini juga perlu digolongkan dalam sebuah perusahaan ya. Terus juga kita ringkas, kita sajikan ya tentang apa biaya untuk pembuatan dan juga penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Itu yang kita namakan sebagai akuntansi biaya. Makanya objek dari akuntansi biaya itu adalah biaya sendiri, teman-teman. Jadi makanya konsep biaya ini menurut saya sangat penting ya, dasarnya dari akuntansi biaya. Tuh. Nah, lalu biaya itu apa kira-kira? Nah, biaya itu teman-teman kira-kira. Mungkin teman-teman ada yang sudah baca PPT-nya Budila yang hybrid atau teman-teman offline, biaya itu apa, teman-teman? Pengorbanan yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorbanan yang harus dicapai untuk Untuk mencapai tujuan. tujuan tertentu. Oke, ya, ya. Jadi bisa bahwa yang namanya ada lagi teman-teman. Mungkin sebelum saya jelaskan lagi Pengeluaran modal. pengeluaran modal. Oke, ada lagi Modal teman-teman yang lain? yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Oke, ya. Jadi yang namanya biaya itu apa? Nah, biaya itu adalah pengorbanan, betul ya, teman-teman ya, pengorbanan yang berupa uang, ya kan? Yang terjadi atau potensial akan terjadi ya untuk tujuan tertentu. Itu yang kita namakan biaya. Berarti kalau untuk perusahaan manufaktur ya berarti untuk tujuannya apa? Oh, berarti kita untuk menghitung biaya untuk produksi suatu produk. Tujuannya, ya kan? Untuk menghitung produksi suatu produk. Kalau jasa berarti apa? Untuk menghitung harga pokok jasa yang kita jual. Pun juga dengan perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang di sini adalah eh, untuk menghitung harga pokok produk barang yang kita jual, ya kan? Perusahaan dagang itu kan karena kita harus tahu, oh ketika kita pesan berapa ongkir yang kita dapat, ya kan? Terus berapa biaya-biaya lain yang kita keluarkan, ya kan? Selain biaya ongkir juga ada biaya. Oh, kita juga punya pegawai, berarti ada biaya gaji pegawainya. Nah, itu yang kita namakan biaya. Jadi kalau secara kita gabungkan tadi. Nah, konsep biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang kita ukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi, teman-teman. Jadi bukan hanya yang terjadi saja,
tapi atau potensial akan terjadi untuk pengorbanan tertentu. Ya, itu yang kita namakan biaya. Diukur dalam satuan uang, berarti kalau di Indonesia diukur dalam satuan rupiah, teman-teman. Gitu ya. Oke, di sini eh, aman, teman-teman? Ada pertanyaan? Aman. Aman Aman. ya? Oke, oke. Terus saya lanjutkan. Nah, ini definisi biaya tadi ya. Oke, nah ternyata teman-teman pernah nggak dengar istilah selain ada biaya juga ada beban? Ya, teman-teman ya, kalau di akuntansi Iya, ya. iya. Nah, kira-kira biaya sama beban itu suatu hal yang sama atau berbeda, Beda, Bu. teman-teman? Beda. Beda, bedanya di mana? Berbeda. Hmm? Bedanya di mana, teman-teman? Ini, Bu, kalau biaya tadi untuk Heeh, menghitung apa namanya pengorbanan yang kemudian mau terjadinya di masa yang akan datang ataupun yang sudah terjadi. Tapi kalau yang namanya beban mm-mm. itu lebih ke sesuatu yang udah kita rasakan manfaatnya. Manfaat ekonominya udah kita rasakan, udah kita dapetin manfaat ekonominya. Jadi kayak misal kayak aset tetap gitu Heeh, terjadi beban penyusutan, jadi mm-mm. nilainya kan berkurang seperti itu. Jadi manfaatnya udah kita dapat kalau beban itu. Sedangkan kalau kayak biaya itu untuk menghitung eh, apa ya pengorbanan untuk kedepannya gitu. Oke, ya. Nah, jadi biaya dan beban itu sebenarnya walaupun teman-teman mungkin nanti ketika ketika bentar ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi walaupun nanti kita menggunakan istilahnya mungkin kadang biaya, mungkin kadang eh, ada beban. Nah, tapi ternyata biaya dan beban ini sebenarnya suatu konsep yang berbeda, teman-teman. Ya, bedanya apa? Hmm, Bentar, kok nggak bisa. Oke, bedanya adalah Oke, kita lihat. Nah, oke. Jadi kalau biaya itu adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu yang manfaatnya bisa kita peroleh sekarang atau di manfaat yang akan datang. Ya, atau arti sempitnya bisa kita namakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Contoh aktiva itu seperti apa? Oh, ketika teman-teman di sini membeli aset berupa perusahaan butuh kendaraan ya kendaraan mobil misalkan akhirnya perusahaan membeli mobil. Nah, itu yang kita namakan biaya, teman-teman. Ketika perusahaan membeli mobil mengeluarkan uang sekian ratus juta untuk membeli mobil, nah itu yang kita namakan biaya. Oh, ternyata untuk proses produksi ini perusahaan perlu menambah eh, mesin produksinya atau mungkin perusahaan tekstil di sini membeli mesin jahit dengan teknologi terbaru. Nah, itu yang kita namakan sebagai biaya ya itu yang kita namakan sebagai biaya. Sedangkan kalau beban, teman-teman, beban ini adalah kos barang atau jasa yang telah memberikan manfaat. Nah, contohnya apa? Oh, perusahaan di sini membayar gaji karyawannya setiap bulan. Nah, maka pembayaran gaji karyawan ini itu yang kita namakan sebagai beban. Jadi beban gaji karyawan. Kenapa kita namakan beban? Karena manfaatnya, tenaganya udah kita peroleh selama 1 bulan dari misalkan dari Januari dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari ya. Di sini sudah tenaga kerjanya sudah bekerja untuk kita, manfaatnya tenaganya sudah kita peroleh. Nah, dan kewajiban kita di sini membayar tenaganya. Nah, itu yang kita namakan sebagai beban. Contohnya lagi, ketika perusahaan di sini membayar listrik, ya kan listrik itu kan sudah kita rasakan selama 1 bulan, ya kan? Untuk tagihan bulan Januari baru keluar tagihannya di tanggal di awal Februari dan kita membayarnya baru Februari. Nah, itu yang kita namakan sebagai beban. Jadi ternyata biaya sama beban itu adalah suatu hal yang berbeda. Walaupun nanti, Bu, padahal saya di kantor saya ya kadang ngomong biaya, kadang ngomong beban. Nah, itu walaupun nanti kita mungkin istilahnya kadang pakai istilah biaya atau beban, tapi secara konsep teman-teman biaya dan beban itu adalah suatu hal yang berbeda, teman-teman. Itu ya. Di sini
Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Aman? Belum. Oke. Aman, Bu. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman. Misalkan, ya, pada awal Agustus 2017, si Bagus di sini memutuskan untuk membeli sebuah ruko dengan harganya adalah 500 juta rupiah. Ruko dibeli dengan tujuan dia membuka cabang untuk menjual aksesoris handphone. Nah, pada Agustus 2018, si Bagus membayar PBB-nya sebesar 2.500.000. Nah, pertanyaannya Budila, mana yang termasuk biaya dan mana yang termasuk beban? Ada yang mau jawab di sini, teman-teman? Yang termasuk biaya itu yang untuk yang beli ruko itu Bu, yang 500 juta, 500 juta. sedangkan yang beban itu yang PBB 2,5 juta itu. Karena yang 500 juta itu PBB. untuk pengorbanan Heeh, mendapatkan aktiva, heeh. sedangkan yang 2,5 Ya, juta itu sudah kita peroleh manfaatnya. PBB sebesar itu oke. bulan Agustus. Oke. Terus teman-teman sepakat di sini? Teman-teman sepakat? Yang lainnya? Ayo, Pakat. teman-teman yang lain dari tadi Firhan kayaknya yang menjawab. Oke, betul ya. Jadi biayanya adalah pembelian ruko, PBB-nya adalah termasuk beban. Kenapa PBB termasuk beban? Kan karena manfaat bangunannya sudah kita rasakan, ya kan? Sudah kita rasakan selama 1 tahun, terus kita baru membayar PBB itu yang kita namakan sebagai beban. Biaya pembelian ruko, kenapa sebagai biaya? Karena ruko termasuk aset ya, termasuk aktiva tetap ya, makanya dia termasuk dalam biaya. Oke, aman berarti. Ada lagi contoh yang lain. Oke, sekarang pada awal tahun 2018, perusahaan di sini mengeluarkan uang sebesar 260 juta untuk membeli kendaraan kantor. Pada akhir tahun 2018, di sini perusahaan membayar pajak kendaraan sebesar 5,5 juta dan perbaikannya sebesar 2,1 juta. Nah, kira-kira mana yang termasuk sorry, yang pertanyaan adalah berapa jumlah biayanya dan berapa jumlah eh, bebannya, teman-teman. Ayo selain Firhan, di sini lo Jumlah banyak. jumlah Oke, untuk Mbak bebannya siapa? 260 juta. Oke, Arinur ya. Oke, heeh. Kalau untuk Jumlah bebannya dia itu 260 juta itu apa? jumlah biaya. Oke, heeh. Kalau yang jumlah beban itu dari pajak Mm-mm. kendaraan ditambah perbaikan itu 7.600.000 rupiah. Oke, kenapa pajak kendaraan dan perbaikan kamu masukkan kategori beban? Soalnya beban termasuk itu apa yang sudah kita nikmati Mm-mm. dan pajak kendaraan itu kan dibayar setahun sekali termasuk Oke, beban terus, dan heeh, perbaikannya juga kita sudah menikmati kendaraannya barangkali ada yang heeh. rusak atau apa membutuhkan servis jadi perbaikan termasuk jumlah beban. Oke, manfaatnya kan udah kita rasakan baru kita Iya, membayar ya. Oke, berarti aman ya untuk konsep biaya sama beban ya. Oke, teman-teman yang lain di sini ada pertanyaan, betul ya? Beban, beban pajak, beban pemeliharaan, biaya adalah biaya pembelian kendaraan. Oke, teman-teman yang lain, ayo selain Ari, selain Firhan, yang nggak pernah saya dengar suaranya, teman-teman yang lain aman di sini? Aman, Bu. aman Aman. Bu. Aman ya? Aman. Oke, bisa saya lanjutkan berarti. Oke. Nah, terus di sini kenapa sih informasi biaya itu sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan? Kira-kira kenapa, teman-teman, informasi biaya itu sangat diperlukan? Kira-kira kenapa, teman-teman? Kalau teman-teman bekerja dalam sebuah perusahaan, nah ini yang namanya biaya, oh biaya listriknya habis sekian, biaya gajinya habis sekian, itu perlu informasi biaya itu diperlukan kenapa? Kira-kira, Agar teman-teman? kita bisa tahu
untuk memplanning ke depannya kita harus mengeluarkan biaya seberapa dan kita harus mengatur apa aja. Apa aja? Oke, selain Yesi, Untuk mengukur pengorbanan dari nilai pengeluaran maupun nilai pemasukan. oke, ya. Jadi kenapa sih biaya itu sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan? Ya betul ya, karena dia untuk mengukur pengorbanan. Nilai keluaran itu harusnya lebih besar daripada nilai masukan kita. Ya intinya pendapatan itu harusnya lebih besar daripada pengeluaran, ya kan? Eh, Nah, ini ya ketika pengorbanan sudah kita lakukan, biayanya disampaikan manajemen. Nah, ini sangat penting untuk apa? Pada akhirnya adalah untuk menghitung apakah kita mengalami laba atau rugi. Ya kan? Ketika pendapatan itu lebih kecil dibandingkan biaya yang kita keluarkan, ya berarti kita mengalami rugi. Nah, evaluasinya apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya? Pun ketika perusahaan di sini mengalami laba, ketika pendapatannya di sini lebih besar daripada pengeluarannya, kita bisa menilai laba apa perlu Bu dievaluasi ketika perusahaan memperoleh laba? Jawabannya adalah iya, ya. Nah, ketika kita memperoleh laba, perusahaan harus mengevaluasi lebih dalam. Ya, apa labanya naik, labanya turun, atau labanya tetap. Nah, ketika naik, nah kita harus tetapkan evaluasi. Peningkatan ini kok bisa naik? Nah, apa yang harus kita pertahankan untuk ke depannya biar laba ini tidak mengalami penurunan? Pun ketika penurunan ya justru harus tetap dievaluasi. Ya, apa yang menyebabkan penurunan laba dalam sebuah perusahaan? Ya kan? Apakah biaya bahan baku yang semakin meningkat ataukah target kita yang tidak terpenuhi ataukah peminat barang yang kita jual menurun? Nah, itu kan banyak sekali faktornya. Nah, itu harus kita evaluasi, baik mengalami laba atau rugi. Makanya untuk mengetahui perusahaan itu mengalami laba atau rugi, nah biaya informasi biaya itu sangat kita perlukan, teman-teman. Ya, itu. Nah, terus, nah ternyata dalam sebuah perusahaan ya, karena informasi biaya ini sangat diperlukan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini sangat banyak, teman-teman. Nah, untuk memudahkan proses evaluasi, proses perhitungan, nah maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini perlu kita gulungkan, teman-teman. Karena kan banyak ya biaya yang yang dikeluarkan oleh perusahaan dari biaya. Kalau perusahaan manufaktur berarti dari biaya yang bakunya. Ya, biaya bahan baku, dalam biaya bahan baku itu mungkin ada biaya ongkirnya, ada biaya asuransinya, ya kan? Terus kita punya karyawan, ada gaji karyawan. Bu, karyawannya itu perusahaan saya ini punya beberapa departemen, Bu. Oh, berarti ada gaji karyawan bagian produksi, ada gaji karyawan bagian divisi marketing, ada gaji karyawan divisi eh, accounting dan keuangan, ada bagian umum dan sebagainya. Nah, itu juga perlu kita golongkan. Ya, karena ternyata beda golongannya nanti itu. Pun dengan biaya selain itu juga banyak, Bu. Belum biaya sewa gedung, belum biaya penyusutan aktiva, ya kan? Belum biaya listrik, biaya air, biaya lain-lainnya. Nah, sangat banyak, teman-teman. Ya, maka untuk memudahkan kita dalam proses perhitungan sampai menghasilkan sebuah laporan, sampai kita evaluasi, maka perlu kita golongkan biaya-biaya yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, ya. Nah, ini jadi secara teori, teman-teman, ya, eh, biaya itu bisa kita golongkan menjadi 5 golongan. Ya, yang pertama, biaya bisa kita golongkan berdasarkan objek pengeluarannya, teman-teman. Ya. Biaya juga bisa kita golongkan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya bisa kita golongkan berdasarkan objek biayanya atau hubungan biaya dengan sesuatu yang kita biayai. Biaya juga bisa kita golongkan jadi perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir, biaya juga bisa kita golongkan berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Ya, teman-teman, yang pertama dulu di sini yang kita golongkan di sini ada berdasarkan objek pengeluaran. Oke. Nah, jadi ini ya, jadi
Kalau berdasarkan objek pengeluaran di sini, jadi nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Jadi ya ini jarang digunakan nanti ya dalam proses perhitungan ya contohnya seperti biaya bahan bakar atau beban bahan bakar ya harusnya ya beban listrik, biaya kemasan dan sebagainya. Itu yang kita namakan kalau biaya kita golongkan sebagai objek pengeluaran ya. Jadi ya kita namakan biaya berdasarkan objek yang kita keluarkan. Bu, kalau untuk membayar gaji karyawan, berarti ya perusahaan akan membuat akun biaya gaji karyawan. Untuk membayar air, berarti biaya air. Bu, untuk membayar sewa, berarti perusahaan akan membuat kira-kira namanya apa? Oh, biaya sewa. Akun ada, makanya ada akun biaya sewa. Ada akun biaya penyusutan mobil, biaya penyusutan peralatan. Nah, nama-nama biaya itu ya didasarkan atas dari objek pengeluarannya, teman-teman. Itu ya yang pertama. Nah, terus yang kedua di sini biaya juga bisa kita golongkan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, teman-teman dalam sebuah perusahaan mesti ini ya ada beberapa departemen ya kan dalam perusahaan itu. Oh, ada banyak ya. Ada departemen eh, produksi tadi yang saya bilang ada departemen eh, pemasaran, ada departemen keuangan, ada departemen personalia, ada departemen bagian umum dan banyak banyak departemen. Nah, tapi kalau kita kerucutkan, nah secara garis besar di sini ada tiga fungsi pokok dalam perusahaan. Ya, kalau kita persingkat di sini ada tiga fungsi, teman-teman. Ya, fungsi yang pertama apa? Nah, kita lihat. Jadi ada kalau kita kerucutkan ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, dan juga ada biaya administrasi dan umum. Ya, jadi dari semua divisi tadi yang saya sebutkan, nah kalau kita kerucutkan hanya ada tiga fungsi pokok yang perlu dimiliki perusahaan. Ya, ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga biaya administrasi dan umum, teman-teman. Nah, biaya produksi itu apa kira-kira, teman-teman? Ada yang tahu nggak biaya produksi itu apa? Biaya yang Teman-teman? terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Oke, ya itu yang kita namakan biaya produksi ya. Jadi intinya biaya produksi atau gampangnya ya teman-teman untuk mengingat oh biaya produksi berarti adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh departemen produksi. Nah, fungsinya departemen produksi apa? Untuk mengolah bahan baku atau bahan mentah sampai menjadi produk jadi. Itu yang kita namakan sebagai biaya produksi. Ya, jadi biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap kita jual. Nah, contohnya apa? Ya, berarti ada biaya, contohnya ada biaya bahan baku, nolong. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Kalau biaya bahan baku itu berarti bahan utama dalam kita memproduksi. Misal, tadi saya banyak mencontohkan tentang tekstil. Nah, kalau misal itu tekstil berarti buat baju. Ya, nah bahan penolong apa Bu? Berarti bisa jadi aksesorisnya, bisa jadi kancingnya, bisa jadi resletingnya. Nah, itu yang kita namakan Oke, teman-teman mohon maaf sepertinya Bu Fadila kepental ya. Bentar saya chat dia. internet di rumah kok ya, Mas. Teman-teman, udah dengar suara saya ya? Mas Hendy aman? Sudah Bu? Aman? Oke. Heeh. Iya, kok internet di rumah masing. Padahal pakai WiFi, tapi ya agak ini. Teman-teman yang lain dengar suaranya saya boleh izin ini Aman ya Bu. Mas, off cam aja kali ya kalau saya ya, Boleh Bu, boleh. Berarti biar Bu Fadila dikurangi nih. aman. Ya Bu.
Ya, selama menjelaskan tak off-cam aja. Oke, sepertinya Bu Fadila keputus lagi. Kita tunggu bentar ya teman-teman ya. Ya, Oke, maaf ya, internetku, internetnya Budila ini. Oke, udah dengar teman-teman? Oke, Dengar sudah Bu, Bu. tapi agak kecil suaranya Oke, ya. PPT-nya sudah tampil ya. PPT-nya sudah tampil ya. sudah. Oke, ya itu ya. Contoh dari tadi saya contohkan kalau mebel ya, mebel berarti ya biaya bahan bakunya adalah kayu, berarti bahan penolongnya seperti apa? Peliturnya, catnya, dan sebagainya. Ya, paku. Nah, itu termasuk dari bahan penolong, teman-teman ya. Jadi harus bisa membedakan ya. Terus juga biaya depresiasi mesin dan peralatan yang ada di produksi, ada yang ada di pabrik. Nah, itu juga masuk. Kalau tekstil berarti penyusutan mesin jahitnya. Nah, itu termasuk ya. Terus juga biaya gaji karyawan, tapi harus digarisbawahi nih teman-teman. Biaya gaji karyawan termasuk biaya produksi berarti adalah biaya gaji karyawan bagian produksi. Nah, itu nanti ribetnya di situ. Ternyata biaya gaji karyawan harus kita golongkan masing-masing. Untuk bagian produksi berarti masuknya nanti ke biaya di sini ada pertanyaan teman-teman, saya kecepatan apa enggak? Cukup, Bu. Halo, teman-teman ada pertanyaan? Cukup. Oke, oke, oke. Yang kedua, biaya pemasaran. Nah, kalau biaya keluarkan di departemen produksi, berarti kalau biaya pemasaran ya biaya biaya yang dikeluarkan oleh divisi pemasaran atau biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Itu yang kita namakan sebagai biaya pemasaran, Pemasaran. teman-teman. Nah, berarti ya contohnya apa, Bu? Banyak ya. Ada biaya iklan. Nah, biasanya kan sebuah perusahaan di sini memasang iklan atau membuat iklan. Nah, berarti masuknya adalah ke biaya pemasaran. Biaya promosi. Nah, ternyata biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli itu masuk ke dalam biaya pemasaran, teman-teman. Karena kayak apa sih ini, Bu? Misalkan kita, oh, Bu, saya menjual produk saya, salah satunya lewat platform eh, Shopee, Bu, misalkan. Ya kan? Nah, Shopee itu kan ada biaya ongkirnya ya dari tempat kita sampai ke pembeli. Nah, itu yang bicara ternyata, teman-teman. Nah, juga ada gaji karyawan. Di sini gaji karyawannya adalah gaji karyawan divisi pemasaran. Ya, dan juga biaya contoh produk atau biaya sampel. Nah, kalau teman-teman pernah melihat atau pernah mendapatkan, nah biasanya ada beberapa perusahaan, misalkan kayak mungkin Unilever atau perusahaan-perusahaan lain di sini biasa dia punya biaya sampel produk ya biasanya tulisannya adalah tidak untuk dijual. Nah itu kan salah satu promosi ya kegiatan memasarkan. Nah itu kita masukkan sebagai biaya pasaran. Bu, saya biasanya kalau jalan-jalan ke mall itu ada yang suruh merasakan em, minum gratis. Nah itu kan biaya sampel Tester. produk. Itu kita masukkan sebagai biaya pemasaran, teman-teman. Ya, jadi hati-hati. Oke, di sini untuk ya pemasaran, aman teman-teman? Aman, Bu. Bu. Oke. Nah, terus untuk biaya administrasi dan umum, nah jadi selain divisi pemasaran dan divisi produksi, nah nanti ini akan kita masukkan sebagai biaya administrasi dan umum. Tadi kan Budila menyebutkan bahwa mungkin dalam sebuah perusahaan ada yang namanya divisi atau departemen keuangan dan departemen accounting. Ada yang namanya departemen personalia. Mungkin ada yang namanya departemen bagian umum. Ya, nah itu ya departemen-departemen selain produksi dan pemasaran nanti akan kita masukkan sebagai biaya administrasi dan umum.
Ya, nah jadi biaya administrasi dan umum ini apa? Biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan juga pemasaran produk. Jadi kalau kayak gini kayaknya susah dipahami. Kalau saya menjelaskannya adalah selain biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi dan Departemen Pemasaran, itu jelas nanti masuknya adalah biaya administrasi dan umum. Contohnya apa? Biaya gaji karyawan bagian keuangan, bagian accounting, bagian personalia, biaya gaji bagian office boy, biaya gaji satpam. Nah, itu nanti masuknya sebagai biaya administrasi dan umum, teman-teman. Ya, oh ternyata perusahaan di sini ada audit laporan keuangan. Kita masukkan sebagai apa? Biaya administrasi dan umum, biaya fotokopi, terus biaya pembelian ATK, biaya pembelian eh, komputer misalkan. Ya, nah itu masuk ke administrasi dan umum. Komputernya adalah untuk komputer divisi keuangan. Nah, Bu kalau misalkan komputernya di sini untuk divisi pemasaran gimana, Bu? Ya berarti dia masuk ke biaya pemasaran nantinya. Ya, seperti itu. Oke, oke. Inilah berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya ya, teman-teman ya. Nah, terus penggolongan yang ketiga adalah hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai atau berdasarkan objek biayanya, teman-teman. Jadi ada dua, ya, yaitu ya, yaitu ada biaya langsung sama biaya tidak langsung, teman-teman. Ya, kalau biaya langsung ini agak susah ya, pengertiannya biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai atau intinya adalah biaya langsung itu adalah biaya yang langsung berhubungan dengan produk dan sifatnya adalah mudah kita telusuri, teman-teman. Contohnya apa? Biaya langsung, biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya bahan baku langsung ini ya kita lihat, kita pilah-pilah. Ketika biaya bahan baku itu mudah kita telusuri, maka itu yang kita namakan sebagai biaya bahan baku langsung. Ya, contohnya apa? Tadi kalau tekstil, ya untuk memproduksi satu piece baju, ya kita butuh kain 1,5 meter, misalkan seperti itu. Sedangkan 1 meter kain harganya adalah 50.000. Nah, maka untuk menghasilkan satu baju, biaya bahan baku kain yang diperlukan adalah 1,5 kita kali 50.000, yaitu 75.000. Itu yang sifatnya mudah ditelusuri. Maka kita masukkan sebagai biaya langsung, teman-teman. Ya, kalau misalkan sifatnya adalah nanti saya jelaskan. Ya, nah kalau biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya tenaga yang langsung mengerjakan produknya yang perlu digarisbawahi. Contohnya apa, Bu? Kalau itu memproduksi baju, berarti tenaga kerja langsungnya adalah penjahitnya. Itu kita masukkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Kalau mebel, Bu, berarti siapa? Biaya tenaga kerja langsung yang tukang kayunya, yang mengerjakan produk meja, yang mengerjakan produk kursi. Nah, itu yang kita namakan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Oke, ya dipahami ya dari sini ya. Sedangkan kalau biaya tidak langsung, teman-teman, ya nggak usah melihat ini ya, diingat-ingat penjelasannya Bu Dila, biaya tidak langsung itu adalah biaya yang sifatnya itu susah untuk kita telusuri dan dia tidak ya dan kemungkinan dia tidak langsung berhubungan dengan produk. Kalau itu biaya bahan baku, nah itu yang kita namakan sebagai biaya bahan penolong. Jadi, bahan penolong itu masuknya adalah biaya tidak langsung. Karena kenapa, Bu? Padahal dia langsung berhubungan dengan produk, tapi dia susah ditelusuri. Ya, contohnya, kita akan kesulitan menghitung berapa rupiah biaya benang untuk menghasilkan satu baju. Ya, karena kan benang kan, oh satu roll benang harganya misalkan 5.000.
Nah, satu roll benang ini bisa untuk menghasilkan berapa baju. Nah, itu kan sifatnya susah ditelusuri. Satu baju itu butuh berapa meter benang. Satu roll benang ini isinya berapa meter. Nah, itu kan susah untuk kita telusuri. Ya, contohnya lagi kalau mebel berarti pakunya. Ya, pakai yang kecil-kecil. Nah, itu kan susah untuk kita telusuri. Itu yang kita namakan sebagai biaya tidak langsung. Jadi bahan penolong itu, teman-teman, masuknya adalah biaya tidak langsung. Atau dalam sebuah perusahaan, biaya tidak langsung itu biasanya kita sebut sebagai biaya overhead pabrik. Oke, contoh lainnya lagi banyak yang masuk dalam biaya tidak langsung atau BOP. Bu, padahal mesin jahit itu pakai listrik. Nah, berapa biaya listrik yang dibutuhkan? Itu kan susah untuk kita telusuri. Makanya biaya listrik nanti akan masuk ke biaya overhead pabrik, teman-teman. Biaya biaya penyusutan mesin jahitnya harus kita perhitungkan nggak dalam produknya? Harus. Nah, masuknya nanti sebagai biaya overhead pabrik. Ya, biaya air juga nanti ke biaya overhead pabrik dan biaya lain-lainnya. Sangat banyak jenisnya biaya overhead pabrik. Oh Bu, pabrik di tempat saya bekerja ini adalah hitungannya adalah sewa. Nah, berarti biaya sewanya nanti juga masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Seperti itu. Oke. Oke, di sini aman teman-teman. Sebelum saya lanjut, karena ini harus paham ya, yang tiga golongan nanti yang saya jelaskan ini berdasarkan fungsi pokok, berdasarkan objek biayanya, ini harus paham. Nanti akan kita bawa sampai ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan enggak dari biaya langsung dan juga biaya tidak langsungnya? Aman, Bu, izin teman-teman? bertanya. Oke, Kalau biaya bonus silahkan bertanya. penjualan produk itu ikut biaya apa, Bu? Contohnya kayak buy one get one Hmm. itu loh. Buy one, get one. Ya dia masuk ke, loh kalau itu kan pendapatan ya, berarti ya biayanya ya masuk ke biaya penjualan. Nanti biayanya berarti sifatnya adalah biaya tidak langsung. Karena kan bonus ya, buy one, get one. Diskon sekian persen. Nah, berarti kan sekian persennya itu kan harusnya kita biayakan ya. Dia masuknya adalah tidak langsung, Mbak. Jadi selain yang tadi saya sebutkan bahan baku langsung dengan tenaga kerja langsung, itu pasti masuknya adalah sebagai BOP. Fee bagian pemasaran biasanya kan ada kalau sudah bisa menjual 10 baju gitu, misalkan fee-nya akan sekian persen. Nah, itu berarti masuknya adalah ke biaya overhead pabrik. Misalkan kalau marketing perumahan, kalau berhasil menjual satu rumah, fee-nya sekian persen kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik. Mbak, tuh. Mbak, siapa tadi yang tanya? Safety, Bu. Oh iya, dari sini jawaban saya bisa menjelaskan pertanyaanmu? Berarti itu ikut Ha, dibebankan ya di akhir bulan. Contoh kayak untuk apa? Ha. penjualan ini, penjualan apa belinya jual beli 10, nanti customer dapat satu. Itu yang satu produk itu ikut biaya apa? Yang satu masuk ke nanti akan kita perhitungkan. Nah, nanti kalau seperti itu nanti jatah adalah ketika perusahaan menentukan harga jual, Mbak. Nah, ketika Hmm, perusahaan memutuskan buy one get one itu sudah diperhitungkan di biaya produksinya, ya kan? Di biaya produksi. Jadi gini, jadi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan baik itu sifatnya langsung ataupun tidak langsung harus kita berikan ke produk. Nggak mungkin baju satu harga atau harga pokok produk atau biaya produksi satu baju isinya cuma gaji kita bebankan hanya gaji bagian produksi aja. Enggak, tapi gaji karyawan divisi lain juga harus kita bebankan melalui biaya overhead pabrik ini, Mbak. Nah, nanti kalau yang buy one get one itu nanti sih hubungannya pada keputusan harga jual. Mbak Safety. Nah, jadi kan misalkan, oh ternyata ketika kita hitung ya, sudah kita golongkan biayanya, kita dapat HPP satu baju ini adalah 50.000 ya, 50.000 satu baju. Nah,
berarti harga jualnya berapa ya kira-kira? Nah, eh, untuk memperoleh laba kan berarti kita harus menjualnya harganya adalah di atas 50.000 ya. Misalkan di sini harganya 75.000 untuk satu baju ya, misalkan ya. Atau misalkan harganya adalah 150.000 untuk satu baju. Nah, untuk promosi itu kan biasanya harganya dinaikkan, ya kan? Kalau misalkan kita harga 75.000, harusnya ketika pembeli di sini membeli satu baju, kita udah untung sebenarnya 25.000 ya, betul ya? Nah, karena ada promosi, itu termasuk strategi pemasaran, ya, buy one, get one, ya berarti harga baju satuannya kita naikkan, satunya adalah 150.000. Nah, itu kan untuk strategi pemasaran. Nah, 150.000 itu bisa buy one get one, masih tertutupi dengan harga 25.000. Perusahaan masih diuntungkan sebesar 25.000 per baju. Jadi kalau kayak buy one get one, nah itu nanti pada masuk ranah pada keputusan harga jual, Mbak. Ya, nanti sudah kita berbicara nanti perhitungan laba dan sebagainya kalau itu. Nah, kalau biaya berarti hanya fokus pada biaya-biaya yang kita keluarkan untuk melakukan proses produksi dari kain menjadi baju. Seperti itu. Berarti Nah, beda kalau ya konsepnya nah, sama biaya iya sampel. ya. Yo, beda, beda. Kalau sampel biaya Hmm. itu kan emang tidak dijual. Nah, jadi kita bebankan, harus tetap kita bebankan. Mbak, beda ya konsepnya. Kalau itu buy one get one strategi pemasaran. Nanti hubungannya pada putusan harga jual gitu. Beda. Baik-baik, Bu. Kalau harga produk kan, sorry, kalau biaya sampel produk kan kita menjadikan contoh produk ya, makanya biasanya ada yang ditulis produk ini tidak untuk dijual. Nah, itu kan sudah diperhitungkan untuk biaya produksinya. Jadi beda ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain sebelum saya lanjutkan? Aman dari sini? Aman, Bu. Oke. Oke, penggolongan yang keempat ya ini hubungannya dengan perubahan volume aktivitas ya. Oke. Nah, jadi kalau perubahan volume aktivitas ya secara teori sebenarnya bisa dibagi menjadi empat ini teman-teman. Ada biaya variabel, ada biaya semi variabel, ada biaya semi fix dan juga ada biaya tetap. Tapi biayanya mayoritas perusahaan, sebagian besar perusahaan ini hanya menggunakan dua macam biaya ini, biaya variabel dan juga biaya tetap, teman-teman. Ya, nah kita dari biaya variabel dulu. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang jumlah totalnya ya. Jadi yang harus digarisbawahi, hati-hati ya, teman-teman ya. Tapi membedakannya biasanya banyak yang bingung di sini. Ya, biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Itu yang kita namakan sebagai biaya variabel. Contohnya adalah biaya bahan baku langsung ataupun biaya tenaga kerja langsung ketika perusahaan membayar gaji karyawan itu berdasarkan misalkan di sini penjahit, oh berarti saya akan mengupah penjahitnya ini berdasarkan jumlah baju yang dihasilkan. Satu baju akan saya upah 15.000, misalkan seperti itu. Ya, itu untuk biaya variabel yang jumlah totalnya berubah. Nah, jadi misalkan teman-teman, untuk ini ya bisa teman-teman lihat untuk menghasilkan satu unit produk ya, perusahaan di sini membutuhkan satu bahan ya kan, satu bahan sebesar 500 atau misalkan ini untuk menghasilkan satu kain ya perusahaan akan membutuhkan bahan bakunya adalah 1 meter kain yang harganya 500. Nah, berarti untuk total biaya bahan baku ketika perusahaan di sini hanya memproduksi satu baju, ya berarti hanya Rp500. Beda lagi kalau perusahaan di sini memproduksi 10 baju. Kalau 10 baju, ya karena biaya bahan per unitnya adalah 500, ya berarti total biaya bahan bakunya adalah 5.000 unit. Nah, jadi semakin banyak, ya teman-teman ya, semakin banyak
unit yang kita produksi, maka total biaya bahannya juga akan semakin banyak. Itu. Dari sini bisa dipahami, jadi jumlah totalnya. Tapi kalau untuk secara per unitnya, berarti berapa biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap unit? Ya tetap 500. Tapi kalau total biaya bahannya pasti akan bertambah. Ya. Nah, kalau satu unit aja tuh Rp500, berarti kalau 100 unit ya butuh Rp50.000 kita mengeluarkan biaya. Kalau 1.000 unit berarti butuhnya berapa? 500.000. Nah, berarti semakin banyak yang kita produksi, maka biaya bahan baku yang kita keluarkan juga akan semakin banyak totalnya. Oke, di sini sama seperti tadi saya jelaskan. Satu penjahit akan diupahi setiap satu baju yang dihasilkan. Kalau penjahit A menghasilkan satu baju, ya upahnya hanya 15.000 dalam satu hari. Tapi kalau ternyata si penjahit A ini dalam satu hari bisa menghasilkan dua baju, ya berarti 30.000. Kalau tiga baju, berarti 40.000. Totalnya naik. Total biaya tenaga kerjanya naik. Nah, itu yang kita namakan sebagai biaya variabel. Oke, di sini paham teman-teman? Halo? Paham, Bu. Oke, ya. Karena ini kadang rancu. Ini juga biaya yang akan kita bawa nanti sampai ke tema ke topik-topik berikutnya. Oke. Nah, yang kedua di sini adalah biaya tetap, teman-teman. Biaya tetap ini kebalikan dari biaya variabel, ya. Kalau biaya tetap itu adalah jumlah totalnya tetap, ya, dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Itu yang kita namakan biaya tetap. Ya, seperti biaya gaji direktur produksi. Ini kan tetap ya sifatnya ya. Mau perusahaan di sini menghasilkan eh, satu baju, 20 baju, 30 baju, ratusan baju, ribuan baju, gaji direktur per bulannya akan tetap, misalkan 30 juta rupiah, misalkan seperti itu. Gaji supervisor produksi juga akan tetap karena dia nggak eh, karena dia tidak mengerjakan produknya kan, nah dia tetap biayanya ya. Supervisor mau berapapun baju yang dihasilkan ya tetap di sini gajinya misalkan 5 juta. Begitu juga dengan biaya sewa. Misalkan biaya sewa pabrik. Nah, kalau biaya sewa pabrik, mau kita menghasilkan banyak baju atau sedikit baju, kalau biaya sewanya per tahun 100 juta ya tetap per tahun juga akan tetap 100 juta. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi mau teman-teman menghasilkan 100 produk, 3 juta produk. Nah, namanya biaya sewa di sini akan tetap. Nah, teman-teman bisa lihat tetap 60.000. Misalkan seperti itu. Nah, dia justru biaya kalau kita hitung secara per unit ya, teman-teman, di sini yang akan berubah. Ya, kalau kita hanya memproduksi 100 produk, kita hitung berarti satu unit produk ini akan dibebankan berapa biaya sewa? Rp600. Berbeda ketika kita menghasilkan 10.000 produk. Nah, ketika kita menghasilkan 10.000 produk, walaupun total biayanya tetap 60 juta rupiah, nah, jadi per unit produknya kita bebankan berapa biaya sewanya? Rp6. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang kita lihat ya ketika teman-teman di sini menggolongkan antara biaya tetap dengan biaya variabel, yang kita lihat adalah total biayanya. Ya. Oke, di sini aman, teman-teman, itu yang penting, biaya variabel sama biaya tetap. Nanti akan kita bawa ke materi-materi selanjutnya. Di sini aman untuk biaya variabel sama biaya tetap? Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya? Oke. Aman, Bu. Ya. Oke, nah ini hanya penjelasan tambahan ya. Ada biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Di mana? Nah, jadi biaya semi variabel atau biaya semi fix itu teman-teman, itu sebenarnya adalah biaya yang mengandung sifat variabel dengan sifat tetap. Ya. Jadi kalau biaya semi variabel
Biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan di mana mengandung biaya tetap dan juga biaya variabel. Ya, contohnya di sini misalkan ada biaya pemeliharaan mesin dan peralatan kantor. Nah, kan mungkin mesin di sini akan kita servis kalau terjadi kerusakan aja. Bukan semakin banyak produk yang kita hasilkan berarti biaya servisnya akan semakin banyak. Enggak. Ya, begitu juga dengan peralatan kantor, misalkan komputer. Nah, itu kan termasuk peralatan kantor ya, mesin fotokopi dan sebagainya. Nah, itu kan peralatan kantor. Nah, itu akan kita servis ya kalau emang ada masalah. Nah, itu kan yang kita namakan biaya variabel. Jadi tidak tergantung dengan volume yang kita produksi ataupun yang kita jual. Ya, terus biaya pengawasan, ya kan, biaya BPH yang ditanggung perusahaan. Nah, itu kan juga tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya produk yang kita produksi. Ya, itu yang kita namakan biaya semi variabel. Tapi juga kalau biaya semi fix ini juga mengandung sifat biaya itu ya, baik sifat variabel ataupun sifat tetap. Ya, jadi biaya semi fix itu adalah biaya tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Itu yang kita namakan sebagai biaya semi fix, teman-teman. Nah, sorry. Contohnya adalah, oh ya sudah, itu untuk semi fix. Ini, oke, ya, sebentar, sebentar. Oke, di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan ke yang terakhir? Aman, teman-teman? Aman, Bu. Oke. Nah, terus penggolongan yang terakhir adalah atas dasar jangka waktu manfaatnya. Nah, jadi kalau atas dasar jangka waktu manfaatnya, ada pengeluaran modal dan juga ada pengeluaran pendapatan. Nah, apa itu kalau pengeluaran modal? Berarti biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Itu yang kalau satu periode akuntansi kan berarti 1 tahun ya. Ketika manfaat itu kita dapatkan lebih dari 1 tahun, maka itu termasuk dalam pengeluaran modal. Contohnya banyak ya, biaya pembelian aktiva tetap, ya, jadi biaya pengeluaran riset dan pengembangan produk. Nah, itu kan manfaatnya akan kita rasakan lebih dari 1 tahun, teman-teman. Ya, terus juga ada promosi besar-besaran. Nah, itu masuk di dalam sebagai biaya pengeluaran modal. Nah, sedangkan kalau pengeluaran pendapatan, teman-teman, biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Maksimal manfaatnya adalah 1 tahun. Ya, atau berdasarkan periode pengeluaran tersebut. Ya, seperti apa? Biaya tenaga kerja, ya kan kita membayar tenaga kerja hanya bisa kita manfaatkan tenaga kerjanya setiap bulan. Ya kan, kalau mau kita manfaatkan lagi di bulan berikutnya, kita harus membayar juga. Ya kan, gitu. Terus biaya iklan dan sebagainya. Nah, oke. Nah, itu untuk penjelasan materi hari ini. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan, teman-teman? Untuk materi Cukup. kita? Cukup jelas, Iya, Bu. teman-teman? Cukup, Oke, Bu. nah ini saya nanti akan ngirim, teman-teman akan ngirim PPT. studi kasus ini ya, belum belum selesai ya. Harap bersabar ya, Oh, teman-teman. Oke, nanti saya akan mengirim studi kasus. Ini bisa ngirim dokumen nggak ya? Oh, bisa. Oke, saya akan ngirim sebuah studi kasus ya. Ada 2 latihan soal, teman-teman. Nanti silahkan saya beri waktu kurang lebih 10 lah ya, 10 menit sampai 15 menit. Nanti akan kita bahas, teman-teman. Sebentar. Eh, Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di chatnya ini ya, di chatnya Zoom. Nanti akan ada tugas, bukan tugas, latihan soal studi kasus, teman-teman.
Saya juga akan kirim ke ini ke grup juga ya. Nah, itu silahkan teman-teman baca, teman-teman kerjakan ya. 5 menit cukup, 5 sampai 10 menit cukup, teman-teman. Terus kita bahas di ini, kita bahas di sini sekalian. Sudah dapat semua tugasnya? Tugas 1 pengertian akuntansi biaya judulnya. Untuk studi kasusnya itu nanti akan ada 2 pertanyaan ya, teman-teman. Nanti saya oke, bentar. Oke, saya nge-share ini ya, studi kasus. Oke. Nah, kelihatan teman-teman? Ya, jadi ada 2 studi kasus yang bisa teman-teman kerjakan. Ya, jadi yang pertama ini ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, soal 1, ada sebuah perusahaan membeli mesin produksinya dengan kredit dia seharga 90 juta rupiah yang terdiri dari harga beli mesinnya. Jadi dari 90 juta itu kalau kita rinci, harga mesinnya adalah 65 juta, biaya pemasangannya di sini adalah 10 juta, teman-teman, dan bunga yang akan dibayar selama jangka waktu kredit. Jadi perusahaan di sini membeli mesinnya secara kredit ya, dan bunganya adalah 15 juta rupiah. Nah, saya minta di sini teman-teman mengidentifikasi berapa yang menjadi biaya mesin dan berapa yang menjadi beban mesin. Itu untuk yang pertama. Nah, terus untuk yang studi kasus yang kedua, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada toko burger. Jadi kita pakai toko burger, teman-teman. Ya, Pop Burger di sini membuat dan menjual burger dengan harga 1,5 dolar per buah. Selama Desember terjual 10.000 burger, ada biaya-biayanya, teman-teman bisa lihat dan silakan teman-teman baca untuk asumsi-asumsinya yang berwarna merah ini. Ya, jadi ada gaji koki, ada daging, ini kan ada jelas ada daging burger, selada, tomat, roti burger, bahan lain, gaji koki. Ya, gaji koki asumsinya koki digaji dengan nominal yang sama setiap bulan. Gaji pelayan, gaji pengawas toko sampai sewa kios. Nah, ini teman-teman diminta berdasarkan fungsi pokok kelompokan biaya tersebut ya berdasarkan tadi ya fungsi pokok perusahaan. Nah, kalau berdasarkan fungsi pokok perusahaan mana yang termasuk produksi, mana yang termasuk biaya pemasaran dan mana yang termasuk biaya administrasi dan umum. Terus kalau berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, mana yang termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Kalau berdasarkan perubahan volume aktivitas, mana yang termasuk biaya tetap dan variabel. Terus kalau atas dasar jangka waktu manfaatnya, mana yang termasuk untuk pengeluaran modal dan juga pengeluaran pendapatan. Nah, 5 sampai 10 menit cukup ya, teman-teman. Di sini nanti Bu. eh, oke, harapan saya 1 pertanyaan di sini nanti akan dijawab oleh 1 sampai 2 mahasiswa ya. Kalau emang beda jawabannya kan untuk perbandingan. Gitu. Oke. Nanti akan kita bahas satu persatu misalkan daging burger ini masuk. Kalau berdasarkan fungsi pokok perusahaannya masuk kemana? Berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai masuk kemana. Oke, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya. Berarti jam setengah 9 lebih 10 nanti akan kita bahas, teman-teman. Baik, selamat mengerjakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Misalkan, Bu, saya bingung Mas Ian tentang ini, boleh. 20-40. Oke, untuk yang soal 1 sudah ada yang selesai, teman-teman. Tadi kan dari harga mesin, hati-hati ya. Jadi harga mesin yang 90 juta itu nggak dimasukin ya. Jadi kan dari 90 juta Ya. itu dirinci. Nah, dirinci harga mesinnya 65, biaya pemasangan 10 juta, sama bunga yang akan dibayar selama waktu kredit. Oke, siapa yang mau jawab, teman-teman? Saya Bu Arinur. Saya Bu.
Saya Bu. Arinur. Menurut Oke. Arinur. Bentar. Arinur, ya, silakan. Ya, Arinur Rahmawati. Oke, coba dijawab. untuk yang biaya mesinnya itu 75 juta, terdiri dari harga beli mesin 65 juta dan biaya pemasangan 10 juta. Dan untuk beban Oke, mesinnya itu kita dari biaya bunga selama jangka waktu kredit 15 juta. Soalnya selama kredit itu kita ya sudah merasakan manfaat dari mesin tersebut. oke. Itu jawaban dari Mbak Arinur. Ada yang jawaban berbeda atau teman-teman semua sepakat? ya Bu, kalau kalau Oke, dari siapa saya, satu satu mahasiswa lagi ya, Mbak siapa? eh, Okta Bu. Okta. Oke, Mbak Okta. Heeh. Kalau kalau menurut Okta, kok yang menjadi biaya biaya mesin itu sebesar 10 juta, yaitu biaya pemasangannya. Terus yang menjadi beban mesin itu sebesar 15 juta sebagai bunga yang akan dibayarkan. Itu menurut Oke, pemahaman saya. oke, oke. Satu anak lagi wis, biar BE sama kayak Okta atau sama kayak Ari. Ayo, satu Tadi ada anak Kak lagi Dona siapa mau yang mau? jawab juga. Oh, saya Silakan sama Kak. teman Bu. Ya, Bu. Siapa, Ada Kak siapa, Dona. siapa, teman-teman? Saya Nahila Bu. Bu. Saya siapa? Saya ini siapa? Ada Kak Laila. Dona, ada Kak Laila. Saya sama dengan Oke, Okta. oke. Laila sama dengan Okta. Oke. Yang sama-sama kayak Arinur, ada nggak teman-teman? Saya Bu sama Nenden dengan Bu. Mbak Nur. Sama kayak Nenden sama Arinur. dengan Mbak Nur. Aniasi sama Oke, kayak oke. Jawaban yang benar adalah jawabannya Arinur ya, teman-teman. Jangan lo ya, harga beli mesin itu kan harga perolehan kita. Ya, perusahaan kan membayar sejumlah 65 juta juga untuk biaya mesinnya. Jadi yang masuk dalam biaya selain biaya pemasangan itu juga biaya mesin. Tadi kembali lagi ya, kembali lagi ke pengertian ketika saya menjelaskan yang kita namakan biaya itu adalah dalam arti sempit adalah biaya yang kita keluarkan untuk pembelian aktiva tetap. Nah, mesin adalah aktiva tetap. Jadi yo harga belinya, harga perolehan kita membeli mesin itu kita masukkan sebagai biaya. Jadi biayanya 65 juta harga mesin ditambah biaya pemasangan. Biaya pemasangan udah benar ya, semuanya konsepnya sama-sama biaya 10 juta. Jadi totalnya 75 juta. Sedangkan bebannya yaitu ya oke berarti pemahamannya ya bunga yang akan dibayar selama jangka waktu kredit sebesar 15 juta, teman-teman. Itu. Oke, dari sini untuk soal satu ada pertanyaan nggak, teman-teman? Sudah cukup Bu. Aman ya. Jadi jangan lupa harga beli mesinnya juga dimasukkan. Karena kan itu perusahaan Ya. juga mengeluarkan biaya ya, sejumlah harga. Oke, terus langsung kita ke soal yang kedua ya, ada Pops Burger ini ya. Oke, kita mulai dari, sudah selesai nggak ini teman-teman? Dari Sudah. daging burger. Oke, kalau daging burger berdasarkan fungsi pokok siapa yang mau jawab daging burger? Teman-teman, Saya sebutkan Bu. nama. Aninda. Saya siapa? Aninda. Aninda. Oke, Aninda Nurul Rohmaidi ya. Oke, ayo daging burger. Kalau berdasarkan fungsi pokoknya, dia masuk biaya apa? Produksi. Oke, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, langsung apa tidak langsung? Langsung. Oke, hubungan dengan perubahan volume kegiatan termasuk variabel apa tetap? Variabel. Variabel. Oke, kalau atas dasar jangka waktu manfaatnya, pendapatan apa modal? Pengeluaran pendapatan atau modal?
Modal. Kenapa modal? Belum sampai situ. Belum sampai situ, Bu. Belum sampai yang Oke, situ. nanti gitu ya jawabnya sampai Ya, berdasarkan fungsi pokok, betul ya produksi ya. Dia juga ya, termasuk langsung karena kan dia mudah ditelusuri ya. Satu ya, burger memerlukan satu slice daging burger. Nah itu kan gampang ditelusuri. Ya misalkan ketika kita beli satu pack daging burger harganya misalkan 1.600. Nah berarti kan untuk satu slice-nya di sini $16. Nah, berarti untuk satu burger akan dikenai biaya daging burgernya adalah $16. Kan mudah kita telusuri. Sifatnya variabel. Semakin burger yang kita hasilkan, ya berarti daging burgernya juga akan kita beli semakin banyak. Berarti kan biayanya yang kita keluarkan juga semakin banyak. Nah, kalau dasar jangka waktu manfaatnya di sini adalah pendapatan. Karena kan ini bukan pembelian aset tetap, manfaatnya juga hanya kita rakan tidak lebih dari satu periode akuntansi, dan pada saat pengeluaran maka dia termasuk dalam pengeluaran pendapatan. Nggak perlu saya, ini nanti silakan dicatat ya berdasarkan penjelasan saya teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan untuk daging burger. Lanjut ya Tidak. sama semua ya, sepakat ya. Oke, sekarang untuk selada, Nah, siapa yang menjawab? Sebutkan nama. saya Bu. Siapa? Joyce. Joyce Bu. Siapa? Joyce. Joyce. Oke, Joyce. Oke, silakan. Mbak. Untuk selada itu pakai yang produksi Bu. Oke. Heeh. Lalu untuk jenis biayanya itu langsung. Oke. Lalu dia variabel Oke. sama dia masuk ke pengeluaran pendapatan. Oke, betul ya untuk jawabannya Joyce ya. Jadi selada ya produksi sifatnya langsung ya kan, dan juga sifatnya variabel. Semakin banyak burger yang dihasilkan ya akan semakin banyak bahan baku yang kita perlukan, dan dia termasuk pengeluaran pendapatan. Oke, next tomat, siapa yang mau sebutkan nama? Nenden Bu, Anies Bu, Nenen. Oke, Nenden, Nenen. Oke, silakan Nek, Nen. Nenden Nenden. Bu. Maaf, maaf, maaf. Gaji, oke. Oke, Nen. Eh, termasuk biaya produksi. Terus Oke, dia langsung dan oke, juga variabel. heeh, Kemudian juga termasuk pendapatan. Karena semakin oke, banyak jumlah yang dibeli, maka akan semakin banyak pendapatannya. oke. Eh, Tomat, oke ya, betul ya. Dia termasuk produksi langsung kan bisa ya, bisa kita telusuri ya. Satu tomat misalkan harganya $250. Satu tomat bisa kita potong menjadi berapa bagian, kita bagi itu kan ya, mudah ditelusuri. Oke, next roti burger siapa yang mau jawab? saya, Bu. Si Bu, Saya, Bu. Irma Anies Bu. Bu, Saya Anies Irma. Bu, Saya, Bu. Roti burger, Anies, ayo. Masih banyak. Dona, Anies, Bu. Dona, Bu. Ayo, Dona, satu Bu. mahasiswa siapa sebutkan nama? Dona. Itu Siapa? Dona. Aniasi. Dona Ya, Sabella Dona, ya. Bu. Oke, ayo. Dek, Aniasi bentar ya. Kan banyak masih ada. Ayo. Roti burger. Ayo. Izin jawab, Bu. Kalau roti burger itu produksi, Dona. terus Don. secara langsung, Heeh. variabel, Oke. dan pengeluaran pendapatan, Bu. Heeh. Oke, betul. Gampang ya. Roti burger kan mudah ditelusuri ya, jelas-jelas. Ya, namanya satu roti burger akan butuh satu bahan baku roti burger, satu tangkap itu kan. Ya, oke. Terus Ya, Bu. ya siapa? Jadi mau jawab bahan lain. Siapa yang mau jawab? Nailul. Siapa? Jadi siapa nih yang jawab? Nailul, Bu. Aniasi?
Oh, Nailul. Oke, Nailul. Silakan jawab, Nailul. Jadi Ayo, bahan bahan lain. bahan diproduksi terus biaya langsung Mm-mm. terus biaya Apa? biaya Kok tidak langsung? variabel sama kedua langsung langsung Heeh, terus langsung. Terus variabel sama sama pendapatan pengeluarannya? pendapatan Heeh. Oke ya, sama saya pengeluaran bahas yang lain ini. Oke, bah oh, terima kasih Nailul. Oke, saya bahas ya bahan lain. Ini termasuk produksi, tapi hati-hati ya teman-teman ya. Dia sifatnya adalah tidak langsung atau biaya overhead pabrik, teman. Kenapa Bu bahan lain ini termasuk tidak langsung? Bahan lain dari roti burger itu misalkan seperti saus sambal, saus tomat, mayones, kan sifatnya susah untuk telusuri. Kita akan susah menelusuri satu roti burger di sini menggunakan berapa mili saus tomatnya atau tuh botol ini kira-kira buat berapa burger. Nah, itu susah ditelusuri. Makanya bahan lain ini kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik. Walaupun dia langsung berhubungan dengan itu susah ditelusuri, makanya kita namakan sebagai biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada gitu ya, Nailul ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Untuk bahan lain, tidak aman? Halo, teman-teman? Aman, Bu. Halo. aman Aman, Bu. Kalau yang bahan lain itu pengeluaran modal apa pendapatan ya? Pendapatan, ya. Bahan baku, bahan lain, itu semuanya pendapatan. Oke. Oke, terus gaji koki, siapa yang mau jawab gaji koki? Aniasi, Novi Bu. Bu Irma Bu Novi. Irma Hah? Aniasi, Bu. Aniasi, Bu. Irma, Irma Bu oke, Irma, gaji ya koki Irma. gaji Irma, koki itu ikut kamu yang kelas apa Irma? Irma Irma itu Dana offline Fitri nih. offline saya Oke, Irma, oke. ya Ah, gaji koki ini ikut yang produksi terus hubungan biayanya langsung hubungan dengan mhm, beban volume itu tetap atas dasar jangkanya yang pengeluaran oke. pendapatan sudah Kalau fungsi pokoknya apa tadi, Mbak? yang apa Bu Fungsi pokoknya apa? Fungsi pokoknya gaji koki termasuk apa? tetap fungsi Gaji pokok koki, fungsi oh perusahaan? fungsi pokok produksi Enggak. produksi Heeh. Bu Oke, oke ya Mm-mm. betul ya untuk jawaban Irma ya. Jadi untuk fungsi pokoknya produksi, biayanya, biayanya adalah langsung, sifatnya tetap, dan dia termasuk pengeluaran pendapatan. Oke, next gaji pelayan siapa? Safety, Bu. Safety. Oke, safety gaji pelayan. Pokok Untuk perusahaannya gaji apa? pelayan, fungsi pokok perusahaannya ikut biaya pemasaran. Oke, Chef. Untuk ikut biaya Halo? pemasaran. Halo? Bisa Heeh, mendengar suara saya, Bu? bisa, bisa saya. Oke, saya Oke, ulangi lagi ya. heeh. Untuk Oke, biaya fungsi pokoknya ikut biaya pemasaran, kemudian hubungan biayanya termasuk biaya tidak langsung, untuk hubungan dengan heeh, perubahan volume termasuk biaya tetap, heeh. kemudian waktu manfaatnya termasuk pengeluaran pendapatan.
Oke. Nah, kenapa masuk sebagai biaya pemasaran gaji pelayan? Karena itu termasuk kategori untuk memasarkan ya. Kalau pelayan itu memasarkan. Iya. Bagian marketing nggak ada sendiri ya, Mbak ya? Tapi kalau pelayan bukan termasuk juga pemasaran ya. Ayo, teman-teman yang lain gimana? Teman-teman yang lain. Termasuk biaya administrasi dan umum, Bu. Oke, Mbak siapa? Diana. Oke, iya. Ya, Sasti ya. Jadi kalau gaji pelayan itu termasuk pada ini ke administrasi dan umum sih, Chef. Kalau eh, di kayak di restoran-restoran gitu ya kan pelayan kan ya wis hanya sifatnya adalah untuk melakukan pelayanan terhadap customer sama seperti kalau misalkan di Asia, Budila dosen ya. Budila bukan marketing ya, tapi kan melayani teman-teman dengan cara mengajar kayak gitu. Jadi dia termasuk dari fungsi pokok perusahaan administrasi dan umum ya untuk gaji pelayanan. Oke. Terus gaji pengawas toko, apa yang mau jawab teman-teman? Aniasi, Bu. Oke, Aniasi. Ani Asih offline apa Sih. online kamu? Offline ya? Eh, offline. Oke, Ani Asih. Oke? Untuk untuk gaji pengawas toko berdasarkan fungsinya itu administrasi umum dan umum. Nah, Terus hubungan biayanya itu langsung. Untuk hubungan perubahan aktivitasnya itu tetap dan dasar jangka waktu manfaatnya itu pengeluaran pendapatan. oke, nah di sini saya koreksi yang berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai dia termasuk BOP. Hati-hati ya. Jadi Oh, biaya tenaga kerja yang kita masukkan sebagai tenaga kerja langsung yang sifatnya langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk. Kalau misalkan itu di sini roti burger ya berarti kokinya. Kalau tadi ya oh, tadi seperti saya kalau misalkan ini mebel berarti tukang kayunya kan karena langsung mengerjakan produknya. Kalau pengawas kan hanya mengawasi, jadi kayak supervisor produksi, terus mandor. Nah, itu tidak termasuk dalam biaya langsung, tapi dia biaya overhead pabrik atau tidak langsung. Ya, Mbak ya, oke karena kan siap, Bu. tidak langsung berhubungan dengan produk gitu. Oke. Next, perlengkapan kantor, teman-teman. Gracia, Bu. Saya, Bu. Oke, Gracia Gracia, dulu. Bu. Oke, boleh. Ah, Em, Berdasarkan fungsi pokok perusahaan mm-mm, masuk ke biaya administrasi dan umum. mm-mm. Berdasarkan hubungan dengan sesuatu yang dibiayai termasuk biaya tidak langsung. Kemudian Oke, berdasarkan hubungan dengan perubahan volume aktivitas masuk biaya tetap. Berdasarkan oke. jangka waktu manfaatnya termasuk biaya pengeluaran modal. Oke, oke, Terima kasih, Bu. betul. Oke, terima kasih. Nah, jadi betul ya jawabannya Gracia ya. Hati-hati ya teman-teman juga ini, mumpung berbicara tentang perlengkapan yang saya garis bawahi, perlengkapan sama peralatan itu beda. Kalau peralatan itu seperti ya kalau mesin jahit, nah itu kan untuk proses produksi itu yang kita namakan sebagai peralatan, ya kan? Yang berhubungan dengan produk itu berarti peralatan kompor ya kan itu peralatan. Tapi kalau perlengkapan kayak ATK dan sebagainya itu perlengkapan ya. Teman-teman next kurang 5 1 2 3 4 5 5 lagi depresiasi alat masak siapa yang mau jawab teman-teman? Kurang 5 mahasiswa 6 depresiasi alat masak siapa yang mau jawab teman-teman? Ayo, apa perlu Budila tunjuk ini? Dan Halo, lagi boleh nggak, Bu? ya wis siapa? Mbak siapa? Nenden. Nenden. Oke, oke, Nenden. Oke. Mm-mm. Ter- termasuk biaya tidak langsung Mm-mm. yang eh sudah biaya tidak langsung Mm-mm. deskripsi ke situ. Eh Dia variabel
Mm-mm. Eh, sudah, sudah Ibu. Kalau Terus dasar jangka masuk waktunya, dengan modal. oke. Terus fungsi pokok perusahaannya Pengeluaran tadi? termasuk ke dalam produksi. Oke, ya. Jadi saya bahas depresiasi alat masuk. Kalau fungsi pokok perusahaannya berdasarkan produksi, sifatnya tidak langsung, dia variabel karena metodenya berdasarkan satuan hasil produksi ya, teman-teman ya. Dan dia hati-hati, dia termasuk pendapatan karena yang ditanyai adalah depresiasi, biaya depresiasinya. Kecuali pertanyaannya adalah biaya pembelian alat masak, itu baru masuk dalam pengeluaran modal karena depresiasi yang ditanyakan itu termasuk dalam pendapatan ya teman-teman. Oke, next lagi depresiasi mesin kasir. Ayo teman-teman, siapa ini yang belum menjawab? Ada Angel, ada Mustika, ada Sophie, Teresia. Ya Teresia nggak masuk ya. Ada Alvania, terus ada Diana mungkin mau jawab lagi, Lis. Siapa? Teman-teman. Halo, halo, halo. Yang cowok kayaknya Bu, tadi ada yang cowok aktif tadi Pak, Kak Firman, siapa namanya? Firhan, Kak Siapa? Firhan barangkali. Fir, ayo Firhan. Fir, kamu masih aman kan? Masih melek kan, Masih Fir? masih hidup Bu. Ayo Fir. Fir, Fir, Fir. Iya Bu, untuk depresiasi Ya. mesin kasir ya Bu ya. Untuk Ayo. depresiasi mesin kasir itu yang pertama berdasarkan fungsi pokok perusahaan masuk ke produksi, kemudian hubungan dengan biaya suatu biaya itu termasuk yang tidak langsung, Mm-mm. kemudian masuk ke biaya tetap karena pakai garis lurus, Mm-mm. kemudian Oke. berdasarkan jangka waktu manfaatnya itu termasuk pengeluaran pendapatan. Oke, betul. Nah, cuma fungsi pokok perusahaannya dia termasuk administrasi dan umum ya, karena kan nggak digunakan proses produksi. Ya kan, dia sebagai alat pembayaran itu kan di luar divisi produksi. Makanya dia masuknya sebagai fungsi pokok perusahaannya adalah sebagai administrasi dan umum. Gitu ya. Oke, terus kurang 4 lagi ayo iklan. Siapa yang mau? Bu, Sofi. Ya, Bu. Teman-teman. Ayo, Bu. Dona, Bu. Sofi. Ayo, Sof. Dona, Bu. Yang iklan Oke, itu siap. berdasarkan pokok perusahaan itu masuk pemasaran. Terus yang Oke. dibiayai itu secara tidak langsung, Oke. perubahan volume aktivitasnya bersifat variabel dan jangka waktu manfaatnya pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan. Oke. Hubungan dengan perubahan volume kegiatan kalau dengan produksi kira-kira bersifat variabel apa tetap? Semakin banyak roti burger yang kita produksi, semakin banyak biaya iklannya. Tetap. Enggak ya, ya dia tetap karena dia tidak, iya betul. Ya, jadi kalau iklan itu sifatnya tetap karena dia tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya burger yang kita produksi ya. Jadi harus dilihat di sini kan objek biayanya adalah roti burgernya. Itu ya. Oke, terus gaji kebersihan. Ayo, siapa yang mau? Angel, ada? Ania sih, Bu. Us- Ania sih, Bu. Siapa ya? Saya, Bu. Siapa? Diana, Siapa? Bu. Siapa? Alfania, Ania Bu. sih, Bu. Diana. Oke, Saya, Diana Bu. dulu. Bu. Terus habis ini Alvania. Diana, gaji kebersihan. Gaji kebersihan termasuk biaya administrasi dan umum. Mm-mm. Terus hubungan biayanya termasuk tidak langsung. Mm-mm. Terus ikut biaya tetap. Untuk Mm-mm. yang satunya itu ikut pengeluaran pendapatan. Oke, sudah betul. Oke, betul ya. Gaji kebersihan dia termasuk administrasi dan umum, sifatnya nggak langsung, biaya tetap dan pengeluaran pendapatan. Terus perlengkapan kebersihan, Alvania. Dan Ibu. Oh, Alvania jadi jawab nggak? Jadi, Bu, Alfa. Oke, ayo Alfa. perkap kebersihan di fungsi pokok perusahaan di bagian administrasi dan umum, Mm-mm. biayanya biaya langsung, terus
harus tetap sama pendapatan. Oke, perlengkapan kebersihan, administrasi dan umum, hubungan dengan biayanya tadi apa? Langsung apa tidak langsung? Langsung. Jawabannya adalah biaya overhead pabrik ya, karena kan dia nggak langsung berhubungan produk roti burgernya. Ya, Oh iya, sifatnya tetap, dia termasuk pengeluaran pendapatan. Tidak Itu ya. langsung. ya. Oke, terakhir sewa kios. Ayo, siapa yang mau? Ayo Bu, Aniasi, Bu. Nenden Ibu, Nenden. Yang belum, selain Nenek nggak ada? Oh, Laila. Laila. Oke, boleh Laila. Ayo. Sewa kios ya Bu tadi. Mm-mm, mm-mm. Ini kios masuk sewa kios termasuk tunggu bentar. Biaya administrasi dan umum. Mm-mm. Terus? Kemudian biaya tidak tidak langsung Oke, terus? tetap Bu, Mm-mm, tetap dan mm-mm. pengeluaran pendapatan. Oke, ya betul ya. Jadi sewa kios termasuk dari administrasi dan sifatnya BO tidak langsung atau biaya overhead pabrik dan sifatnya tetap dan termasuk dari pengeluaran pendapatan. Oke, selesai untuk studi kasus hari ini. Berarti pertemuan kita bisa kita akhiri ya. Ini ditutup Mas Hendi apa saya Mas? Sing nutup ini. Baik, bisa Ibu tutup saya juga Bu, nggak apa-apa. Oh ya wes, biar ditutup Mas Hendi ya, teman-teman ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Fadila. Materi malam hari ini teman-teman Sama-sama. sangat aktif Bu ya. Ini jangan sampai Iya. cuma pertemuan pertama aja Bu ya. Oke, Iya. baik. Iya, ini kalau kalau saya lihat tadi ada hampir semuanya Bu menjawab. Yang Ha-ha. on cam, yang dari yang hybrid juga sudah semuanya menjawab. Ada yang belum nih tadi saya lihat atas nama mungkin ya Angel. depan ya, Ya. Kak Trisna, Kak Angel. Nah, ini minggu depan bisa ngejar juga nih. Oh iya. Ha-ha. Nah, ini Kak Ilma Dana ya baru on cam juga. Tadi udah saya catat juga udah on cam juga, Bu. Ini saya kirim juga nanti ya Oke. ke Bu Fadila. Boleh. Oke. Teman-teman Ha-ha. sudah Siap. cukup jelas atau masih ada yang mau tanya lagi? Kak Firhan mana ya Kak Firhan ya? Tadi Kak Firhan aktif nih. Baik, sepertinya Kak Firhan masih tadarus Bu atau habis tarawih mungkin Oh ya. masih tadarusan. Iya kayak ini. Baik. Ya teman-teman, kalau misalkan tidak ada pertanyaan saya kirim sebelum perkuliahan dimulai kalau untuk yang kelas hybrid ya khususnya ya. Ya terus setelah perkuliahan ini nanti teman-teman yang kelas hybrid nanti akan di-share oleh tim kami link review perkuliahan. Jadi nanti bisa diisi reviewnya bagaimana perkuliahan malam hari ini. Nah, baik kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin perkuliahan langsung kita akhiri Bu ya. Kita ketemu lagi di minggu Iya. depan. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan nanti jam 7 mulainya. Jangan lupa 7. selama bulan puasa kita mulainya jam 7. Kalau misalkan sudah lebaran nanti kuliahnya mulai start seperti normal biasanya jam setengah 7. Setengah 7 malam. Baik, terima kasih teman-teman atas keaktifannya, atas antusiasnya malam hari ini. Minggu depan sampai pertemuan 7, kami harap bisa aktif terus. Tetap semangat teman-teman ya. Begitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat kembali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Fadila. Selamat. Iya, terima kasih Mas Yanti. Terima kasih teman-teman ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Yuk. Sama-sama. Sama-sama teman-teman.